Saudara, Universitas Gadjah Mada memastikan telah menonaktifkan status Kristiano Tarigan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis. Tak hanya itu, pihak kampus juga membentuk tim komite etik menentukan sanksi akademik terhadap Kristiano Tarigan, penabrak mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Argo Eriko. Tim komite etik UGM terdiri dari beberapa unsur, salah satunya adalah pimpinan Fakultas Hukum dan fakultas lainnya di UGM. Jadi pasca penetapan tersangka ya, jadi dari CPT ya, CPT ini inisial yang saya sampaikan. Jadi kita sudah melakukan apa yang dilakukan, nonaktivasi dari status kemahasiswaan yang bersangkutan, akan melakukan semacam sanksi akademik. Untuk itu kita telah memproses dengan membentuk tim komite akademik. Kejaksaan Negeri Sleman, Saudara, telah menerima berkas pemeriksaan tersangka Kristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM pada Selasa 2 Juni. Pihak Kejaksaan Negeri Sleman menyebut masih butuh waktu untuk mempelajari berkas pemeriksaan Kristiano sebelum kasus ini siap naik ke persidangan. Kecelakaan yang menewaskan Argo Eriko Afandi terjadi pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025 di Jalan Palagan, Sleman, Yogyakarta. DP terkait laka lantas sudah kita terima di tanggal 28 Mei 2025. Iya. Terus yang langkah selanjutnya yang dilakukan oleh kejaksaan apa? Langkah selanjutnya ini berkas perkara juga sudah dikirim hari ini tanggal 2 Juni 2025. Selanjutnya nanti jaksa akan melakukan penelitian terhadap berkas perkara ini. Saudara, polisi telah menyerahkan berkas pemeriksaan Kristiano Tarigan sebagai tersangka kasus kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa UGM Argo Eriko ke Kejaksaan Negeri Sleman. Sementara polisi juga masih terus menyelidiki kasus penggunaan plat palsu di mobil Kristiano saat kecelakaan terjadi. Kita bahas lengkapnya bersama kuasa hukum keluarga Argo, Wasingatu Zakia. Bu Zaki, Mbak Zaki, selamat sore. Selamat sore Mbak Audrey. Mbak Zaki, untuk awal dulu kami ingin mengetahui apakah hari ini ada pemeriksaan lanjutan dari polisi untuk pihak keluarga Argo, Bu, terkait dengan penetapan tersangka Kristiano? Ya, sejak kemarin kami sudah menerima hasil limpahan dari kepolisian ke kejaksaan. Kami sudah menerima berkasnya juga. Dan hari ini kami mengadakan pertemuan dengan Kasat Lantas. Dan saya kira semuanya memperjelas apa yang terjadi, mulai dari soal penabrakan sampai kemudian soal penggantian nomor. Dan kami juga sudah mendapatkan hasil tes urin yang sejak kemarin memang sudah kami minta. Kami bertemu dengan pihak penyidik juga, sehingga kami sudah mengetahui siapa saja kemudian yang menjadi saksi dalam hal ini. Oke, hasil tes urinnya berarti untuk Kristiano ya? Hasil tes urin, iya, betul. Oke, hasilnya apa, dan kalau dengan kasus pemalsuan plat nomor ini sejauh ini yang dikatakan polisi apa, Bu, untuk perkembangan terbarunya? Ya, kalau hasil tes urin sesuai dengan apa yang disampaikan, jadi hasil tes urin itu adalah hasil dari dokter ya. Jadi saya coba baca, semuanya negatif, jadi memang tidak ada pengaruh, dan ini semua kayak kita juga tidak bisa mengintervensi, siapa tidak bisa mengintervensi. Hasilnya ini dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Hasil sudah kami terima, dan saya kira ini menjadi fix apa yang sebenarnya saat itu terjadi gitu. Tapi memang kami masih meminta proses berikutnya, karena memang belum ada keterangan dari bukti terkait peristiwa yang dilakukan sebelumnya, seperti di biliar itu sebenarnya apa yang dikonsumsi. Kami memang masih terus menerus mencari tahu soal itu, dan kebetulan kami tim mahasiswa itu cukup responsif untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Jadi ada teman-teman mahasiswa yang memang temannya korban itu relatif responsif untuk mencari beberapa bukti yang tentu akan kami serahkan kepada kepolisian. Nah, selanjutnya terkait
plat nomor ya, Pak Udri. Ya, terkait dengan plat nomor, tadi kami juga sudah melihat bahwa barang bukti sudah berada di Polresta Sleman. Jadi barang bukti semuanya sudah ada di sana, baik mobil BMW, mobil CR-V maupun korban sepeda motor. Dan dari sana saya kira kita bisa memperlihatkan juga bahwa prosesnya ini dipisah. Jadi di split nanti terkait dengan siapa yang kemudian akan menjadi tersangka pemalsuan itu nanti akan Bu Zaki. dipisah. Dan Mbak Udri, nanti kita akan melihat apakah ada kaitan dengan tersangka terkait dengan orang yang memang memalsukan itu. Ya, Mbak Udri. Ya, kita pisah-pisah dulu ya Bu kasusnya. Dari yang tadi Ibu mengatakan bahwa tadi ingin diteliti lagi meskipun sudah ada hasil tes urinnya, tapi kemudian Ibu dari kuasa hukum juga ingin meneliti lagi sebenarnya pada saat ia bermain biliar misalnya salah satunya ini kemudian mengonsumsi apa. Berarti artinya kalau kemarin pada saat polisi mengatakan bahwa kemungkinan besar karena kelelahan, aktivitas yang padat dari pagi sampai dengan sore, ini belum cukup membuat lega dari pihak keluarga maupun kuasa hukum terkait dengan alasan Kristiano ini kemudian terlibat kecelakaan yang akhirnya menewaskan korban, Argo. Ya, memang sudah ada penjelasan bahwa 16 jam aktivitas tidak berhenti, tetapi kami memerlukan bukti lagi untuk memperkuat bahwa tes urin itu benar adanya, maka apa yang dikonsumsi sebelumnya itu yang kemudian memang diperlukan untuk menambah kekuatan kami percaya dengan tes urin yang ada. Kemudian saya kira ini jadi hal yang penting untuk diproses. Oke. Kemudian kita bergeser ke kasus pemalsuan plat nomor ya. Kan ini beberapa saksi masih diperiksa, belum ada penetapan tersangka. Dari yang Ibu sebagai kuasa hukum menilainya seperti apa Bu? Padahal kan sudah ada bukti, ada kasus pemalsuan plat nomornya, tapi hingga kini belum ada penetapan tersangka. Ya, saya kira kepolisian memang hati-hati untuk menerapkan pasal sehingga unsur-unsurnya sangat kuat. Dan apakah ini ada kaitannya dengan peristiwa itu? Ataukah memang orang yang memang tidak terkait langsung? Hal-hal seperti itulah yang kemudian polisi memang saya akui ini sedang berhati-hati dalam urusan ini. Kita tunggu bagaimana hasil kepolisian. Berhati-hatinya dalam hal apa Bu kalau yang Ibu lihat sendiri? Ya, kehati-hatiannya dalam menerapkan pasal apa sebenarnya yang akan disangkakan kepada pengganti nomor ini, itu satu. Yang kedua, kemudian apakah ada keterkaitan antara pengganti nomor ini dengan pihak tersangka? Oke, Bu Zaki, ini kan beberapa saksi terkait dengan kasus pemalsuan plat nomor ini sudah dipanggil oleh polisi, tetapi kemudian sudah 2 kali, hari ini juga tidak hadir. Nah, kalau untuk batas pemanggilan sendiri kan besok. Kalau misalnya sampai tidak hadir juga saksi-saksi ini ke polisi, apa yang kemudian didorong dari kuasa hukum korban, Bu Zaki? Ya, terkait dengan penggantian plat nomor? Halo? Ya. Halo? Iya, betul. Ya. Kalau terkait dengan penggantian plat nomor, saya kira ini adalah satu peristiwa yang dinamakan obstruction of justice. Jadi upaya-upaya untuk menghalangi proses penyidikan itu seharusnya tidak boleh terjadi. Dan saya kira kita akan terus mendorong kepolisian untuk sesegera mungkin menetapkan siapa sebenarnya tersangka dalam proses ini. Karena dari runutannya sendiri, kalau menurut Ibu sebenarnya seharusnya ada penetapan tersangka ya, karena untuk penggantian plat nomor ini terjadi pada saat mobil sudah menjadi barang bukti dan berada di Polres. Ya, berada di Polsek Ngaglik lebih tepatnya. Oh iya, di Polsek Ngaglik. Ya. Jadi barang bukti sudah berada di kepolisian, berada di bawah kepolisian, dan ini seharusnya tidak terjadi. Tetapi CCTV itu kan bisa membuktikan itu, dan saya kira polisi memang harus segera mungkin. Laporan kepada polisi sudah ada, tinggal kemudian memproses dan membuat penetapan siapa sebenarnya tersangka yang sesungguhnya. Ya, Bu Zaki, terakhir pertanyaan dari saya untuk dari Ibu Argo sendiri, kemarin kan masih syok, kemudian tidak bisa berkata banyak, tapi kemudian meminta kasus ini tetap diproses ya, dilanjutkan ke hukum. Sejauh ini dari pihak keluarga bagaimana melihat penanganan kasus?
Ya, untuk dari pihak keluarga tentu memang berharap penanganan kasus berjalan seadil-adilnya sesuai dengan apa yang ada. Jadi saksi-saksi semuanya sudah dipanggil. Untuk kasus kecelakaannya sendiri 6 saksi sudah dipanggil dan saya kira itu sudah pemberkasan semuanya, sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan kemudian keluarga korban sendiri meminta masih perlu untuk menenangkan diri dan mohon kepada semua pihak untuk tidak menghubungi pihak keluarga karena bagaimanapun juga persoalan trauma ini tidak cukup sehari 2 hari selesai, 1 minggu 2 minggu selesai dan saya kira semua pihak perlu menahan diri terlebih dahulu sampai kemudian keluarga korban siap untuk berkomunikasi dengan lebih banyak pihak. Kuasa hukum keluarga Argo, terima kasih Bu Wasingatu Zakia sudah berbagi informasi paling baru mengenai penanganan kasus yang akhirnya menewaskan Argo mahasiswa UGM dalam kecelakaan. Sama-sama Mbak Utri. Saudara, kita ke informasi berikutnya, masih dari kasus hukum.